warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Filia dengan NIM 180384202041 dengan dosen pengampu Dr. Nur Izati SPD MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek pengembangan instrumen tes menggunakan SPSS. Tujuan dari pengembangan instrumen tes ini adalah mengetahui hasil dari pengembangan uji instrumen tes butir soal objektif dan esai yang sudah dibuat untuk melihat validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran butir soal, dan indeks daya beda. Tahap pengembangan instrumen tes yang pertama yaitu menentukan tujuan tes. Yang kedua, melakukan analisis kurikulum. Yang ketiga, membuat kisi-kisi soal. Yang keempat, mengembangkan draft instrumen soal, di mana terdiri dari 20 soal objektif dan 5 soal esai. Lalu yang kelima, memvalidasi butir soal. Dan yang terakhir atau yang keenam, uji butir soal. Pertama, kita melakukan uji pada soal objektif. Uji yang pertama kali kita lakukan yaitu uji validitas. Dari uji validitas yang sudah kita dapatkan melalui aplikasi SPSS, di sini saya mendapatkan 9 soal yang dinyatakan valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Maka instrumen soal berkorelasi signifikan terhadap skor total dan dinyatakan valid. Bisa teman-teman lihat pada tabel di atas, soal nomor 1 R hitungnya 0,777 lebih besar daripada R tabel yaitu 0,4044. Soal nomor 3 R hitungnya 0,417 lebih besar juga daripada 0,4044, dan begitu seterusnya sampai soal nomor 20. Jadi di sini saya mendapatkan 9 soal yang valid. Selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas. Pada tabel Case Processing Summary menyatakan jumlah responden adalah 24 dengan presentasi 100%, di mana di sini responden saya adalah 24 orang. Lalu hasil uji reliabilitas saya menggunakan metode Cronbach's alpha atau R hitung dengan banyak jawaban yang valid adalah 9, sehingga bisa disimpulkan bahwa hasil tersebut adalah 0,674, di mana lebih besar dari 0,404. Maka data di atas bisa dinyatakan reliable atau bisa dipercaya dan konsisten. Selanjutnya kita masuk ke uji tingkat kesukaran, di mana indeks tingkat kesukaran itu apabila nilai minnya 0,00 sampai 0,30, soal tersebut adalah dikategorikan sukar. Apabila 0,31 sampai 0,70 soal sedang, 0,71 sampai 1,00 soal mudah. Jadi, di sini teman-teman bisa lihat pada tabel di atas, soal nomor 1 minnya 0,83, maka dikategorikan soal mudah. Soal nomor 2 0,75 dikategorikan soal mudah juga. Soal nomor 3 0,67 dikategorikan soal sedang, 0,79 dikategorikan soal mudah, 0,71 dikategorikan soal mudah, 0,83 soal mudah, 0,83 soal mudah, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa melihat hasil dari min itu dengan indeks tingkat kesukaran. Selanjutnya kita melakukan uji daya beda. Nah, pada uji daya beda ini kita melakukannya pada tabel item total statistik, di mana kita hanya melihat pada tabel corrected item total correlation atau soal-soal yang memiliki indeks beda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat indeks daya bedanya. Kalau kurang dari 0,20, soal tersebut jelek, tidak bisa digunakan. 0,20 sampai 0,40 sedang bisa digunakan, tetapi harus diperbaiki. 0,40 sampai 0,70 baik.
0,70 sampai 1 sangat baik. Nah, pada soal yang pertama, selanjutnya kita masuk ke indeks daya beda. Di sini kita melihatnya dari tabel item total statistik, di mana kita melihat pada tabel corrected item total correlation, di mana soal-soal yang memiliki indeks pembeda. Indeks daya pembeda apabila kurang dari 0,20 itu soalnya jelek atau tidak bisa kita gunakan. 0,20 sampai 0,40 sedang bisa digunakan dan harus diperbaiki. 0,40 sampai 0,70 baik bisa digunakan. 0,70 sampai 1,00 sangat baik dan juga bisa kita gunakan. Di sini teman-teman bisa lihat pada tabel soal nomor 1 0,684 itu masuk ke kategori baik, bisa kita gunakan. Soal nomor 3 0,491 baik, bisa digunakan. Soal nomor 4 0,603 baik, bisa digunakan. Soal nomor 8 0,458 juga baik, bisa digunakan. Di soal nomor 9 0,301 ini masuk ke kategori sedang, bisa kita gunakan tetapi harus kita perbaiki terlebih dahulu. Dan untuk soal nomor 10 dan 17 itu kategori baik. Soal 19 sama dengan soal nomor 9 itu kategori sedang. Dan terakhir soal nomor 20 kategori baik. Baiklah, setelah kita melakukan uji soal objektif, kita lanjutkan ke soal esai. Di sini pada soal esai dan soal objektif ujinya tidak jauh beda. Di sini kita juga melakukan uji validitas terlebih dahulu. Dari hasil uji validitas pada tabel yang tadi, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen soal berkorelasi signifikan terhadap skor total dan dinyatakan valid. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada tabel di atas bahwa sudah terlihat R tabelnya lebih besar daripada R hitung, maka soal nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah valid. Selanjutnya kita menguji reliabilitas. Pada tabel Case Processing Summary menyatakan jumlah responden adalah 24 dengan presentasi 100%, di mana pada soal esai ini sama seperti dengan soal objektif, yaitu hasil uji reliabilitas saya menggunakan metode Cronbach's-Alpha atau R hitung sama juga seperti soal objektif tadi, sehingga jawaban yang valid adalah 4. Jadi, bisa disimpulkan bahwa hasil Cronbach's-Alpha adalah 0,949 lebih besar daripada 0,404, maka data tersebut reliable atau bisa dipercaya dan konsisten. Selanjutnya kita melakukan tingkat kesukaran, di mana indeks tingkat kesukaran soal esai dan objektif itu sama apabila 0,00 sampai 0,30 soal sukar, 0,31 sampai 0,70 soal sedang, 0,71 sampai 1,00 soal mudah. Di sini teman-teman bisa lihat pada tabel min, di mana soal nomor 1 itu minnya 1,92, soal nomor 2 1,75, soal nomor 3 1,83, soal nomor 4 1,92, soal nomor 5 1,42. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa nilai minnya itu rata-rata 1,00 ke atas. Maka bisa disimpulkan bahwa soal esai saya ini dikategorikan soal mudah. Nah, yang terakhir kita melakukan uji daya beda pada tabel item total statistik dan tabel corrected item total correlation. Di sini teman-teman bisa melihat indeks daya beda kurang dari 0,20 jelek, tidak bisa digunakan. 0,20 sampai 0,40 sedang bisa digunakan, tetapi harus diperbaiki. 0,40 sampai 0,70 baik bisa digunakan. 0,70 sampai 1,00 sangat baik dan sangat bisa digunakan. Pada tabel correction item total correlation soal nomor 1
0,672 dikategorikan baik bisa digunakan. Soal nomor 2 0,469 juga baik bisa digunakan. Soal nomor 3 0,640 baik bisa digunakan. Soal nomor 4 0,672 bisa digunakan juga. Jadi pada soal esai saya ini kategori indeks daya bedanya adalah pada kategori baik sehingga bisa kita gunakan. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang tugas proyek pengembangan instrumen tes. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.